Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kitabul Hikam, hikmah ke-19. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi bi asrarihi fid darain amin. La tatlub minhu an yukhrijaka min halatin ليستعملك فيما سواها فلو أرادك لاستعملك من غير إخراج لا تطلب منه, jangan engkau meminta minhu dari Allah, an yukhrijaka, supaya Allah mengeluarkan engkau min halatin, dari keadaan baik duniawi, dini, ukhrawi, apa saja. Liyasta'milaka, supaya Allah memakaikan untukmu pada selainnya. Falau aradaka, seandainya Allah ingin, lasta'malaka, pasti memakaikan untuk kamu, min ghairi ikhraj, tanpa mengeluarkan engkau dari keadaan yang lama. Penyakit ini menimpa hampir di semua golongan. Penyakit tidak puas, tidak qanaah. Penyakit menduga-duga bahwa si A lebih baik dari saya. Kalau yang sering terjadi di santri itu, ada santri fatahallah alaih fil khutbah, Allah memang memberikan futuh bagi dia di dalam ceramah. Ada lagi fatahallah alaih fit ta'lif, Allah Ta'ala memberikan futuh bagi dia. Futuh yang saya maksud di sini, ketika si santri pulang, terbuka jalan sampai dia menjadi pengarang. Rattaballahu lahu asbaban, Allah Ta'ala mengatur dengan sangat bagus, sangat cantik. Ketemu ini, orang fulan, sehingga dia sampai menjadi muallif. Wa nafa'allah bi ta'alifi. Allah Ta'ala beri manfaat kepada itu santri di dalam karangan-karangannya. Wa minhum fatahullah alaih fil khutbah. Ada aja caranya sampai si santri ini terbuka sampai menjadi penceramah. Ada lagi yang terbaik, fatahullah alaih fid dars, fit tadris, di dalam belajar mengajar, di dalam mengajar dan di dalam belajar. Itu terbaik, sebab kalau orang mengajar pasti dia belajar. Itu ahsan ma yakun minal futuhat. Ada lagi, apa istilah sekarang itu? Kiai sembur. Fatahallah alaih fi ilmil hikmah. Rataballah lahu asbaban, sampai dia menjadi tabib, ahlul hikmah. Ini dunia santri yang saya bahas ini, sebab tujuan saya taklim ini kan lebih banyak ke aulad darul hadis sama aulad ribat Indramayu kan. Biasanya orang yang sudah menjadi mudarris, dia sering terbayang-bayang ingin menjadi khatib. Orang yang sudah menjadi khatib sering terbayang-bayang ingin kembali menjadi mudarris. Orang yang menjadi pengarang kepingin menjadi, terus begitu. Nah, ini penyakit ini. Penyakit tanpa dia sadari,
dia menganggap pilihan Allah untuk dia kurang pas. Disadari atau tidak disadari ini. Dia ingin pindah dari keadaan khutbah ke keadaan tadris. Dia ingin pindah dari keadaan ta'lif ke keadaan khutbah. Yang banyak lagi begitu lihat tabib duitnya banyak, ingin pindah jadi kiai sembur. Nah, ini semua tidak ridha dengan pilihan Allah. Padahal Allah Ta'ala menempatkan kamu di dalam halah khutbah, menempatkan kamu di dalam halah tadris, menempatkan kamu di dalam halah ta'lif adalah pilihan yang paling tepat. Karena yang memilih Allahu Azza wa Jalla. Alangkah beruntungnya orang yang punya mursyid memang. Saya dengar dari Kiai Abu Hamid almarhum bin Kiai Haji Abu Yayah ya, Bandung, tuh saya sangat akrab dengan beliau. Beliau itu katanya waktu ta'lim di Darul Hadis sering merenung memang kan ahli pikir itu. Ustaz Abu Hamid itu imtaza baina agranihi bitafakkur. Ahli merenung beliau memang, cerdas, orang yang cerdas, ahli pikir. Dari kecil. Itu katanya waktu dia kecil dia mikir, kenapa Ustaz Imam itu kalau mewakilkan undangan ceramah yang ke Jakarta yang disuruh Habib Syekh Al-Jufri. Tidak pernah atau sangat jarang menyuruh yang lain. Yang disuruh Habib Syekh. Kalau urusan radio, ceramah-ceramah di radio di Malang, yang disuruh, ini zamannya Ustaz Abu Hamid di Darul Hadis ya, almarhum Al-Ustaz Abdullah Abdul. Kemudian saya lupa lagi tuh, disebut beberapa nama. Yang disuruh ke daerah ini fulan, yang disuruh ke daerah ini fulan. Yang saya ingat betul dua itu. Ternyata setelah Ustaz Abu Hamid pulang kembali ke Bandung, diteliti, Habib Syekh Fatahullah alaih fid da'wah di Jakarta fil khutbah, sesuai dengan amrnya Ustaz Imam dulu itu. Al-Ustaz Abdullah Abdul Fatahullah alaih fid da'wah di Malang. Oh, ini sir kenapa si fulan disuruh ke sana, si fulan disuruh ke sana. Jadi Ustaz Imam itu punya mukasyafah, tahu Allah Ta'ala akan yasta'milu fulanan fi halati kadza wa kadza fi dairati kadza wa kadza gitu. Bukan yukhrij, yang yasta'mil. Jadi Allah Ta'ala yasta'milu abdahu Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jufri, atau dengan bahasa lain Fathallah alaihi fil khutbah fi Jakarta gitu. Ini syekhuhu wa mursyiduhu Syekhuna Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih tahu sebelum terjadi berapa tahun itu. Habib Syekh di Malang itu seingat saya 18 tahun. Udah berapa puluh tahun yang mulia tahu sebelumnya itu. Wa tahaqqaq. Masya Allah. Karena itu ya bakhat man lahu syekh, ya bakhat man lahu mursyid yursyiduhu ilallah. Jadi maksudnya jangan aneh-aneh sudah. Tafakuri saja, Allah Ta'ala menciptakan Anda itu arahnya kemana? Mengajar, ceramah, ta'lif, kemana dipelajari? Jangan pakai hawa nafsu mempelajarinya, dipelajari aja. Itu ya. Akan jelas itu. Kalau udah paham, oh syakilah ya. Boleh diistilahkan pakai ayat Quran, kullun ya'malu ala syakilatihi. Syakilah Anda, halah Anda, bentuk kehidupan Anda itu dipilihkan Allah Ta'ala ke arah mana. Kalau sudah ketemu ya dipegang. Jangan ikuti hawa nafsu yang melihat rumput tetangga lebih hijau.
ingin pindah ke sana. Begitu pindah, kacau balau. Memang syakilahnya bukan di situ. Kapan Allah Ta'ala memilihkan syakilah untuk ibadah? Memilihkannya sebelum Allah menciptakan alam. Azalan. Jadi udah pas itu. Tinggal dipahami, dicari. Kalau nggak paham, nggak bisa mencari, ya tanya kepada syekh, kepada guru yang arifun billah, mursyidun arifun billah, untuk menuntun Anda di dalam menempuh syakilah yang dipilihkan Allah Ta'ala kepada Anda. Boleh kita baca syarah sedikit ya, buat tambah pemahaman. Maksudnya sama saja seperti yang saya terangkan tadi. La tatlub minhu an yukhrijaka min halatin dunyawiyatin kasina'atin aw diniyatin ka talabi ilmin liyasta'milaka fi ma siwaha litawahhumika annama anta fihi a'iqun an nuhudika lihadratih falau aradaka ay ahabbaka wa kunta min ahli al-iradah لاستعملك استعمالا محبوبا عنده بأن يوفقك للأفعال الصالحة ويشغل قلبك به من غير إخراج أي مع بقائك على حالتك التي أنت عليها فإذا كان المريد على حالة لا توافق غرضه وكانت مباحة في الشرع لا ينبغي له أن يروم الخروج منها بنفسه ويعارض حكم الوقت كما مر في قوله ما ترك من الجهل شيء إلى آخره وكذا لا ينبغي له ويعارض حكم الوقت sama aja. Al-ma'nan wahid seperti yang saya terangkan tadi. Jadi walhasil wal haqqu an tamkutha haitsu anzalak hatta yakuna Allah anhu nagalak. Allah Ta'ala pilihkan aumah wa ma'na. Allah Ta'ala memilihkan Anda fi ayyi halah farda bitirkal halah dan jalani kehidupan Anda di dalam halah tersebut. Lanjut ke hikmah 20. Qala al-Imam Ibn Athaillah rahimahullah, ma aradat himmatu salikin an taqifa indama kushifa laha. Ma'aradat tidak ingin himmahnya salik, orang yang suluk ilallah. Salikun ay sairun ilallah. Boleh juga bahasa lain murid, boleh juga bahasa lainnya mustarsyid, boleh juga santri. Himmah si salik ini antaqifa, ingin berhenti. Nah, ini penting ini. Indama kusyifalaha, ketika si santri mendapatkan mukasyafah. Artinya apa? Kalau orang betul-betul suluk ilallah, pasti ketemu mukasyafah. Pasti itu. Sedikit, banyak, jenis, boleh beda-beda, tapi pasti. Ini yang saya bilang pasti adatan ya. Saya nggak bilang pasti bimakna Allah Ta'ala wajib ngasih, enggak. Secara adat kebiasaan di Thariqah itu pasti sudah. Hasala mukasyafah, hanya jenisnya beda-beda. Terus ini, kadang yang bodoh kita yang kurang jeli, sudah diberi mukasyafah tapi nggak ngerti, disangkanya bukan mukasyafah. Jenis boleh beda, kadar mukasyafah boleh beda, tapi terjadinya pasti. Ya nggak beda orang kalau mau ke Surabaya dari Malang ya pasti melewati Lawang ya. Tahu kan, daerah Lawang, nanti ketemu daerah ini, ya begitu. Sudah adatnya begitu. Nah, ketika itu terjadi fi athna'is suluk, di tengah-tengah dia sedang suluk ilallah,
terjadi apa? Mukasyafah minal ma'arifi wal asrar, dari pemahaman ilmu ma'rifah, asrar, rahasia Allah, anwar, cahaya-cahaya. Watak manusia itu, fitrah manusia, begitu terbuka melihat hal aneh, kaget. Dahsyah, kaget dia. Wah, apa ini? Terus watak manusia lagi melihat hal baru, asyik. Di kulli jadidin torbah, segala sesuatu yang baru itu ada, enak. Wah, apa ini? Oh, rasanya luar biasa ini, kelihatan ini. Merasakan nikmat yang luar biasa. Si salik ini merasa, ya, ini penyakitnya. Bian yara anna ma basala ilaihi minal ma'rifati wa dhawqil ahwal wa munazalatil maqamat wal ghayah al-quswa. Tujuan akhir. Wah, saya sudah wusul ini. Wan nihayah, saya sudah sampai di finish. Akhir tariqah, akhir suluk. Tengah-tengah dia asyik di dalam menikmati mukasyafah tadi. Fataqifu himmatuhu indahu wa yata'asyaquhu wa yuhibbuhu aw yara anna ma fawqahu 'adhamu minhu lakinnahu yaqna'u bidzalik wa yara anna fihi al-kifayah fala yuraggi bihimmatihi aw yara qusura himmatihi 'anir ruqiyyi lima fawqah. Dia menikmati itu keadaan asyik ma'syuk dengan keadaan tadi, muncul dugaan bahwa dia sudah finish, akhir suluk. Tidak ada lagi yang harus saya kejar ini. Ilmu apa lagi yang harus saya cari? Makom apa lagi? Udah akhir ini. Dia sangka dia qanaah itu baik. Berarti ini sudah akhir perjalanan saya kepada Allah. Saya tinggal istiqomah jadi wali, istiqomah jadi arif billah. Ternyata itu keliru. Illa wa nadadhu hawatiful haqiqah. Ketika dia berada dalam suasana seperti tadi, memanggil dia hatif haqiqah. Hatif itu suara tanpa rupa. Di sini bisa jadi betul-betul muncul suara tanpa rupa, bisa jadi ini ibarah saja bahwa keadaan tadi menasihati dia. Dinasihati apa? Fa innal ladzi tatlubuhu amamaka. Hehehe, inti belum sampai. Itu tuh yang kita cari masih jauh di depan. Alladzi tatlubuhu wusuluka ila Allah. Ya. Wa adamu rukuni qalbika ila ma siwa, itu masih amamaka, di depanmu. Fala taqif. Jangan berhenti di sini. Belum sampai ente. Usul masih sana, masih di depan, masih jauh, belum sampai. Terus hindari berhenti di dalam berlezat-lezat dengan ilmu mukasyafah. Tinggalkan berlezat-lezat dengan hijab yang terbuka, kelihatan ini, kelihatan itu. Dah, jangan dihawil itu, jangan diperdulikan, jalan terus. Alladzi tatlubuhu amamaka, masih di depan, belum sampai itu. Fala taqif indama kushifalaka. Maka jangan engkau berhenti suluk, jangan engkau berhenti mencari, terus berjalan, masih jauh. Wala tabarrajat dhawahirul mukawwanat. Wala tabarrajat ay adharat laka mahasinaha. Menampakkan kepadamu keindahan mukawwanat. Mukawwanat itu kejadian yang diciptakan Allah. Tabarrajat dhawahirul mukawwanat. Dhawahir jelasnya, al-mukawwanat perkara-perkara yang diciptakan Allah. Untuk orang tadi itu yang sedang berada di persimpangan jalan menuju kepada Allah, itu pasti ngalami aneh-aneh itu. Di sini contohnya kata taskhiril hayawanat.
Allah tundukkan binatang-binatang buas kalau sama dia tunduk. Wal masyi 'alal ma, keramat-keramat. Wal masyi 'alal ma, berjalan di atas air. Wat tarabbu'i fil hawa, bisa duduk sila di udara. Wal itila, ini jenis yang terbanyak, ala asraril khalaik, jadi kasyaf, mengetahui hati orang, rahasia-rahasia orang, kejadian di rumah, masa depan, masa lalu. Kasyaf, ilmu mukasyafah, ini bisa jadi dikasih semua, bisa jadi sebagian. Wa khawasil wujud, hasiat-hasiat, perkara yang wujud ini hasiatnya ini. Kalau saya ingat Syekhuna Kiai Said menasehati salah satu murid beliau yang sedang mengalami begini nih waktu itu. Itu jangan dilirik. Kalau kamu melirik berhenti, tidak usul ilallah, jadi dukun gitu. Jadi ahli hikmah. Kalau tertarik di sini berhenti udah jadi ahli hikmah. Keramat sih keramat, tapi belum wasid. Wa khawasil wujud wa taktsiril qalili minat ta'am, makanan sedikit dijadikan banyak. Wa tayyil ardi, tayyil ardi ini ilmu melipat bumi. Ke Mekah 5 menit, kemana 1 menit, sedetik sampai gitu. Ini muncul semua di tengah-tengah si salik tadi, di persimpangan jalan menuju kepada Tuhan, belum usul. Wa nahwi dzalika mimma tamilu ilaihi nafsu, dan lain-lain yang condong nafsu manusia kepadanya. Ketika itu semua terjadi, illa wa nadatka haqa'iquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Ini kayak nasihat di Quran, peristiwa Harut Marut. Kecuali wanadatka, dan memanggil engkau, haqa'iquha, hakikat perkara tadi, ay bawatinuha nidaan ma'nawiyan wa illam tash'ur bihi, batiniyah karamah, batiniyah keajaiban, batiniyah kejadian aneh yang sedang diberikan Allah kepada salik. Yang si salik itu menuju kepada Allah, semuanya itu memberi nasihat, kalau bisa bersuara gitu. Jadi memang gak muncul suaranya, pemahaman aja. Bawatin, haqa'iq, semua karamat itu, nadatka innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini meskipun indah, meskipun enak, tapi fitnah, ujian dari Allah. Fala takfur, jangan terfitnah. Jangan berhenti di sini. Fala taftin bina wala taqif indana wala taj'al nafsaka riqqan lana. Jangan engkau terfitnah, jangan berhenti di tempat kami, jangan engkau jadikan nafsumu menjadi budak untuk kami. Kalau engkau menikmati kami, berlezat-lezat dengan kami, berhenti di rumah kami ini, fatah tajiba bina anillah, menyebabkan engkau terhijab dari wusul ilallah, dari ma'rifat kepada Allah, dari darajah mahbubiyah, batal jadi wali, batal jadi arif billah. Lianna dzalika kufrun lihaqqil mun'im, karena orang berhenti di ni'am, berhenti di nikmat-nikmat, tidak mencari pemberi nikmat, jangankan berterima kasih, ketemu aja kepada mun'imnya belum, maka itu orang disebut kufur nikmat. Wa syukrun ni'ami bil iqbal 'alal mun'im, fal i'radu anhu bil wuquf ma'an ni'am aqsul matlub. Kalau mau bersyukur tentang nikmat-nikmat, harus menghadap kepada al-mun'im. Alhasil gini ya, ini ringkasnya ini semua, ini bisa dijadikan jadi satu kalimat. Saya dapat nasihat dari masyayikhi dari dulu itu, pakai bahasa ngobrol aja, bahasa biasa.
Allah Ta'ala itu nggak mau dimasnah, wis gitu dah. Ibarat orang nikah, ini meskipun ibarat bahasa ngobrol, bukan bahasa sopan, bukan bahasa dakwah, bahasa ngobrol aja. Ibarat orang nikah itu Allah Ta'ala nggak mau dimasnah, wis. Kalau engkau ingin Allah, ya satu-satunya, wahdah. Nggak mau ada syarik Allah itu. Kalau masih seneng karomah, seneng mukasyafah, seneng ini, seneng itu, udah sampai kiamat gak kira sampai kepada Allah Ta'ala. Fa'in qulta, kalau anda bertanya, loh, tapi wali-wali itu kan wasilin, kok malaikat karomah? Beda lagi. Begitu ente meninggalkan semua ni'am dari hati, meninggalkan iltifat kepada karomat, tidak melirik karomah-karomah ini, satu-satunya tujuan hanya Allah Ta'ala, lulus, itu kayak hujan itu karomat datang. Beda lagi. Kalau yang ngasih Allah masa ditolak? Begitu nanti kamu sampai, pasti dapat itu, pasti dikasih oleh Allah Ta'ala. Hanya nanti ngasihnya beda-beda. Jadi gini, karomat qablal wusul hijab. Ini saya yang ngomong ini, ringkasan dari yang kita baca nih. Ini saya, Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, meringkas urusan ini biar gampang dipaham. Karomat qablal wusul hijab. Sebelum sampai kepada Allah Ta'ala, engkau mendapatkan karomah, naam, dapat, tapi mahjub ente. Si keramat jadi hijab dari Allah Ta'ala. Karamat ba'dal wusul hadiah dari Allah Ta'ala buat ente. Benar-benar hadiah, ibarat orang lulus dapat hadiah. Kayak apa? Kalau kita Ramadan itu kan lulus puasa 1 bulan penuh, 30 hari Ramadan puasa sebulan penuh, dapat hadiah Idul Fitr. Inna idakum hadza idul jaizah, kan begitu. Nah, kalau kita usul ilallah, pasti dapat hadiah. Hadiahnya apa? Karomat, asrar, ni'am, mukasyafat, musyahadat, ijtima'at, ruhiyah, macam-macam itu. Sudah? Nah, berdasarkan pengalaman yang dialami oleh para aulia, karomat qablal wusul tidak terlalu banyak. Jauh. Tidak terlalu banyak, itu aja. Ya dukun-dukun itu loh. Ahli hikmah itu loh. Itu segitu-gitu aja itu. Para dukun itu mereka mendapatkan khawarikul adat wal karamat tapi qablal wusul. Apa ya? Hadiah yang dipaksakan kalau bahasa anak tuh. Nggak lulus tapi mau dapat hadiahnya. Ibarat orang sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, nggak lulus tapi ngotot minta dapat hadiah. Itu keramat yang didapat qablal wusul. Tapi kalau karamat ba'dal wusul, Allah, hadza hadiah minallah li 'abdih as-salik yang lulus. Hadiah minallah li 'abdih al-wasil ilaihi. Hadiah minallah li 'abdih yang telah bercapek-capek mengalami ruwet, susah kan, suluk itu. Menghadapi ini lulus, diuji ini lulus, hatinya tidak goncang, tetap la mahbuba ilallah, la maqsuda ilallah, terus sampai berhasil, baru infajarat lahu ya nabi'ul hikmah, ya nabi'ul karamat, ya nabi'ul futuh, ya nabi'ul fuyudat, ya nabi'ul isyraqat, ya nabi'ul apa lagi yang sering didoanya Ustaz Imam apa itu? Barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa itu muncul semua itu. Tapi ma'ar-ridha, pemilik karamah ini ridha kepadamu. Yang mencurahkan karamat ini yuhibbak, senang kepada ente. Nah, ini ajib. Dan itu yang dialami 124.000 para aulia di setiap zaman. Sebab ini pasti sudah ditaksis oleh Allah Ta'ala, yang lulus ya segitu itu, 124.000 setiap zaman dengan lulus yang sempurna sampai mendapatkan darajatul wilayah. Allah yanfa'una wa iyyakum
والأحباب والذرية والتلاميذ، وبركات الأولياء وبركات العارفين وبركات kitab-kitab beliau-beliau itu, barakat auraduhum, barakat mazaratuhum, barakat menyebut-nyebut nama beliau-beliau itu, barakatil khidmah, dan barakah dari segala segi lana walil ahbab ma'ad dawam fi lutf wa afiyah bila mihnah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.